Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat siang warga Tanah Laut yang tercinta, khususnya pelajar siswa SMP Kabupaten Tanah Laut dimanapun kalian berada. Jumpa kembali pada acara Badatang Belajar dari Tuntung Pandang 102,3 FM Radio Kebanggaan Masyarakat Tanah Laut. Pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, acara Badatang pada hari ini adalah pokok bahasan materi kelas 9, materi pada IPA, yaitu tentang bioteknologi. Tetapi pada hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang suatu tema, yaitu yogurt pada salad buah. Nah, materi bioteknologi ini sebenarnya disampaikan pada materi siswa kelas 9 pada semester 2. Masyarakat Tanah Laut yang berbahagia dan siswa-siswi SMP Kabupaten Tanah Laut yang kami cintai, sebelumnya izinkanlah kami memaparkan sedikit tentang bioteknologi sebagai pengantar pada hari ini. Bioteknologi pengertian umumnya adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang sebesar-besarnya untuk keuntungan manusia. Jenis bioteknologi ini biasanya menggunakan makhluk hidup, bisa bakteri ataupun sebagian enzim, jamur maupun DNA. Nah, untuk penemuan daripada mikroba yang digunakan pada makanan ini berawal dari beberapa ahli biologi atau ahli mikrobiologi. Di antaranya ada Louis Pasteur yang menemukan ada mikroba pada makanan, maupun Edward Buchner yang menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi atau menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Nah, anak sekalian, siswa kelas 9 SMP Tanah Laut yang ibu sayangi dan berbahagia, untuk bioteknologi ini terjadi atau dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Nah, untuk bioteknologi yang konvensional itu sudah kita ketahui dan banyak kita terapkan, mungkin hanya istilahnya saja yang baru kita ketahui, yaitu menggunakan atau memiliki ciri-ciri alatnya sederhana, kemudian tanpa sterilisasi, produknya tidak terlalu banyak atau dengan jumlah sedikit, menggunakan teknik fermentasi baik berupa ragi, bakteri ataupun jamur. Nah, sedangkan bioteknologi yang kedua yang modern itu menggunakan alat yang lebih canggih, biasanya berdasarkan penelitian yang lama, kemudian ada sterilisasi modern, kemudian jumlah produknya lebih banyak atau dalam jumlah yang cukup besar, memakai enzim atau DNA. Nah, anakku sekalian, untuk bioteknologi ini sebenarnya banyak digunakan atau diterapkan di bidang pertanian, peternakan, bahkan di bidang kedokteran maupun pangan atau pada makanan. Nah, siswa sekalian berbahagia, pada hari inilah kita akan mempelajari tentang penerapan bioteknologi pangan atau di bidang makanan. Nah, hari ini yang menyampaikan penerapan bioteknologi ini yaitu tentang adanya yogurt pada makanan adalah ibu kita, yaitu Ibu Yulia Purnama Rukmi SPD. Beliau bertugas di UPTD MCD Bajuin. Bagaimana Ibu Yulia, sudah siap Bu? Insya Allah iya, siap. Oke, anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, selamat mendengarkan informasi tentang pembuatan yogurt dan adanya yogurt pada salad buah atau pada makanan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan masih tetap semangat ya. Iya, amin. Anak-anak ibu, sebelum kita memaparkan tentang bagaimana cara pembuatan yogurt, ibu ingin menyampaikan dulu tentang kompetensi dasar yang harus kita miliki. Yang pertama, kompetensi dasar untuk pengetahuan. Di sini kalian diharapkan bisa mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Ya. Yang berikutnya, menyajikan data atau ide-ide atau penelusuran informasi tentang penerapan bioteknologi dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Kita tahu bahwa makin banyak penduduk, otomatis kita harus makin kreatif dalam produksi pangan supaya makin baik ya pengetahuan kita tentang bagaimana variasi makanan supaya tidak bosan hanya dengan produksi yang itu-itu saja. Ya, berikutnya indikator pencapaian yang ingin kami dapatkan nantinya. Kami ingin siswa bisa menjelaskan prosedur bagaimana cara pembuatan yogurt. Nah, ini ya
di depan meja ini, di atas meja ini sudah ada beberapa bahan-bahan ya. Mungkin nanti akan Ibu sampaikan bahan apa aja untuk pembuatan yogurt. Kemudian yang indikator kedua bisa menunjukkan hasil produk yogurtnya ya, atau varian-variannya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menganalisa keuntungannya apa. Nah, saat diminum susu biasa dengan saat sudah dibuat dengan yogurt, keuntungannya apa aja. Kemudian mudah-mudahan harapan kami, harapan ibu guru, harapan semua para pendidik, nantinya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, di rumah kalian, atau bahkan nanti bisa jadi jalan usaha, salah satunya nanti kalau kalian sudah dewasa. Itu harapan kita. Nah, kita berkenalan dulu nih, apa itu yogurt? Nah, mungkin sudah banyak yang tahu nih, sudah pernah minum mungkin ya, sudah pernah merasakan bikin yogurt. Rasanya gimana tuh? Apa rasanya, Bu? Pernah sudah, Bu? Agak manis-manis kecut mungkin ya, Bu. Iya, kecut, asam ya, Bu ya. Iya. Tapi segar juga ya? Iya, segar dan pastinya sehat, Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, jadi yogurt ini berasal dari bahasa Turki yaitu yogun, yang artinya tebal ya, atau padat. Nah, kalau susu yang kalian kenal kan cair ya. Nah, ini tebal atau padat. Kemudian yogurt ini mengandung bakteri probiotik. Nah, ini Bu yang luar biasanya. Kalau susu biasa nggak ada probiotiknya, Bu? Iya, bakteri probiotik itu sangat diperlukan oleh tubuh kita karena dia akan membantu pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian juga dia bisa nantinya bakteri ini bisa menghasilkan vitamin K yang sangat penting untuk pembekuan darah ya. Jadi kalau bisa dalam tiap hari menu kita itu harus ada minuman ya atau makanan yang mengandung bakteri ini ya. Bakteri probiotik sangat diperlukan untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, kemudian keuntungan yogurt ya dibandingkan susu biasa, yang pertama mudah dicerna. Nah, ini pastinya anak-anak kalau tahu keuntungannya nanti semangat untuk minumnya ya, untuk membuatnya. Yang kedua, kandungan vitamin B kompleksnya lebih tinggi. Yang ketiganya, memiliki daya antibiotik yang dapat mencegah pembusukan dini dalam usus halus. Kemudian yang keempat tadi yang sudah saya sampaikan sebagai probiotik yang sangat baik untuk pencernaan makanan. Nah, itu ya. Sudah nggak sabar nih kayaknya, Bu. Nah, apa nih alat dan bahannya? Nah, nih. Bahannya sangat mudah dicari. Yang pertama susu murni ya. Terserah mereknya apa aja boleh ya. Mau yang UHT atau yang lain boleh ya, full cream boleh atau yang rendah lemak boleh. Pokoknya susu murni. Kemudian yang kedua bahannya ini yogurt plain. Nah, yogurt plain ini yogurt padat. Itu semacam bibitnya ya, Bu? Iya, ini bibitnya yogurt plain. Jadi beli bibitnya tuh cukup sekali aja, Bu Jana. Oh iya. Iya. Kalau sudah pernah bikin, ya sudah hasilnya ada. Nah, ini ada hasilnya karena kita nggak mungkin praktek di sini ya. Ini sudah saya bawakan hasilnya. Nanti sebelum diolah, diberi gula dan sebagainya, ini kita ambil dulu sebagian untuk bibit. Jadi kalau mau bikin lagi, nah itu yang kita pakai. Bibitnya bisa disimpan ya, Bu? Iya, bisa disimpan. Cuma tahannya hanya beberapa bulan, itu pun harus dalam lemari pendingin. Sekitar 2-3 bulan. Nah, itu ya. Ini alatnya. Nah, kompor pasti adik-adik punya semua nih kompor ya di rumah ya, kompor. Kemudian kita harus pakai panci stainless ya karena supaya nggak luntur. Kemudian yang ketiganya box atau termos nasi bisa dipakai ya. Kemudian kain lap ya. Kemudian ini apa namanya nih cup ya, wadah untuk tempat yogurtnya. Tadi bahannya sudah ya, susu yogurt blend. Nah, kemudian yang berikutnya lagi cara membuatnya. Nah, ini sudah nggak sabar nih ya. Kita langsung ke gambar aja, Bu. Nah, langsung ke videonya. Ini apa mau ditampilkan ke sana? Yang pertama, susu cair dimasukkan ke dalam panci stainless tadi. Nah, kita rebus ya dengan api kecil, ya 1 liter masukkan ke dalam panci stainless. Kemudian jangan sampai mendidih. Nah, kalau misalnya pakai suhu itu sekitar 40 derajat Celcius ya. Tapi kalau nggak punya suhu, nggak punya termometer, cukup dengan dilihat permukaannya. Kalau di atas permukaannya sudah seperti berambut, berarti cukup sudah. Matikan kompornya. Nggak sampai mendidih sama sekali ya, Bu? Nggak boleh. Enggak. Kalau mendidih nanti proteinnya rusak. Oh iya. Ya, jadi perlu diingat jangan sampai mendidih nanti nggak usah diaduk-aduk, biarkan iya. aja. Ya, nanti kalau sudah permukaannya seperti berambut berarti matikan. Terus dinginkan. Setelah dingin, masukkan ke dalam tempat plastik seperti ini. Nah, ya. Ada di bawahnya? Ada. Tolong klikkan ya.
dimasukkan tempat seperti ini, kemudian diberi bibitnya tadi. Nah, ini Bu, mungkin yang kita nanti sampai Ya, jangan ini lupa berapa bibitnya, ukurannya ya Bu? Iya. Misalnya tadi 1 susu liter ukurannya 2 sendok makan atau iya. 1 cup ini langsung. Oh iya. Iya. Airnya gitu berapa ya. liter tadi Bu? 1 liter susu. Oh enggak. Ya, itu masukkan, diaduk sampai rata. Kemudian dibungkus. Nah, ada berikutnya dibungkus pakai lap. Iya. Ya, pakai lap bersih ya. Ini diberi anu juga ya Bu, diberi gula tadi sudah Bu? Enggak usah Oh, pakai enggak gula. pakai Ini gula. masih asli. Oh iya. Ya. Oh masih bibit ini ya? Iya, Oh masih. enggak. Nah, kemudian diaduk ya, ditutup pakai ini, penutupnya ini, terus dibungkus supaya hangat. Nah, kemudian klik lagi Bu. Masukkan ke dalam termos. Nah, termos kalau kita nggak punya box yang itu ya, yang seperti biasanya untuk ikan ya, pakai termos yang ada aja. Oh, bisa. Ya. Kalau nggak punya termos gimana Bu? Pakai plastik aja, bungkus sampai berlapis-lapis nggak apa-apa. Lumayan ya Bu, ini 15 sampai 20 jam ya Bu Iya, Julia ya. betul. Nah, Iya. itu. Setelah dimasukkan dalam termos, biarkan selama 15 sampai 20 jam. Ya. Tapi sebenarnya 8 jam sudah jadi, cuma nggak berasa asam. Kalau kepingin makin asam makin lama. Nah, itu mungkin ini istilahnya yang populer di anak-anak itu fermentasi susu murni gitu ya Bu? Iya, betul. Nah, kemudian setelah 15 sampai 20 jam dibuka, dipanen ya, ibaratnya dipanen. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya adik-adik, nih padat nih. Asalnya cair ya. Nah, padat. Nah, setelah jadi ini, terserah selera kita mau diapakan ini. Nah, kita coba cara yang pertama dibikin minuman yogurt. Nah, kalau untuk membuat minuman yogurt, ini 1 liter tuh biasanya gulanya tuh 5 sendok aja atau sesuai selera. Kalau sukanya manis ditambahi, tapi yang umum tuh 5 sendok aja cukup. Oh, jadi airnya dicampur dengan gula dulu ya Bu ya? Kebetulan kita sudah siapkan supaya memudahkan tadi, ini air gula ya. Nah, nanti dicampur, kemudian diberi perasa. Perasanya boleh yang ini buatan lah istilahnya ya, boleh yang alami juga. Mau misalnya pakai kurma asli lebih bagus lagi ya. Atau pakai ini mau rasa stroberi, mau rasa alpukat. Nah, silakan. Tentunya pasti anak-anak suka semuanya. Nah, bagi anak-anak ibu mungkin yang nggak suka minum susu, setelah dibikin yogurt pasti suka ya. Nah, tentunya ini akan menyehatkan ya. Mungkin bagi anak-anak yang ini yang nggak suka buah misalnya, nah ini bisa dicampur dengan buah asli Bu. Misalnya tadi buah naga, langsung campurkan ya, diminum. Jadi selain kita dapat probiotiknya, kita dapat seratnya, dapat vitaminnya juga ya Bu. Seratnya kayak serat tadi, bagus untuk pencernaan kita. Kita coba Bu, langsung kita praktekkan dibagi 2 atau yang agak banyak untuk salad buahnya ya. Cukup ini untuk yogurtnya. Kita mau pakai pewarna apa ini Bu? Itu apa Bu? Yang perasa apa itu? Alpukat apa itu ya? Stroberi ya. Stroberi mungkin anak suka ya Bu ya? Stroberi cukup beberapa tetes aja. Nanti bibitnya nih bisa disimpan lagi ya Bu ya? Iya, itu nanti ambil dulu Bu untuk bibit yang kedepannya. Nah, ini nah, ini sudah jadi, tinggal nambahkan gulanya, air gula ya. Ini kalau dikonsumsi dalam keadaan dingin mungkin lebih maknyus ini ya? Betul. Iya. Yang pastinya sehat Ibu. Iya. Sehat buat anak-anak kita. Nah, Kalau menurut pendapat saya kayaknya lebih baik membuat sendiri karena gulanya gula asli, bukan penambah rasa ya Bu ya. Betul. Nah, ini kalau misalnya ditaruh di es lilin ya, kayak es lilin ya, diplastikin kecil-kecil, disimpan aja di freezer. Nah, sewaktu anak mau makan tinggal keluarkan. Nah, tentunya lebih sehat, lebih ini ya, fresh ya. Bagus sekali untuk pencernaan anak-anak kita. Nah, kalau ini untuk sudah salad jadi tinggal ukuran dimasukkan minumannya. untuk kuah saladnya aja ya Bu ya. Iya. Nah, itu. Nah, berikutnya lagi kita bikin salad buah ya, bikin salad buahnya. Kalau untuk membuat saus salad buah, ini bahannya yogurtnya tadi ya, yogurt. Mungkin kita pindah untuk bibit dulu Bu sedikit, supaya nanti nggak beli lagi. Oke. Itu yang lebih ini ditutup di situ nanti ya Bu ya. Ya. Nah, cukup segini untuk kebanyakan malah. Iya. Nanti. Ya.
Jadi setiap membuat tolong sisihkan untuk bibit sisihkan berikutnya. untuk ini. Oh, iya. Untuk membuat salad buah, ya, ini ada mayones, kemudian ada susu. Oh iya. Ya, ini ada mayones, ada susu ya, terserah mereknya apa. Nah, untuk buahnya silahkan, ini bisa dibuka Bu. Ya, ini kita guntingnya lupa Ibu. Ada. Membuka ini. Buahnya masih di luar tadi Bu. Guntingnya Bu ada. Membuka mayones. Oh, iya. Di luar tadi Bu. Ya. Membuka mayonesnya Bu, bisa. Bisa pinjam gunting Pak. Ya ini ya. Ini mungkin sekitar berapa ini sudah dikurangi segini ya? Sekitar 600 mungkin ini ya. 600 mili ya. Untuk yogurtnya, susu kentalnya sekitar 200. Nah, kita nggak pakai tempat ini. Sekitar 200. Bisa diadukkan Bu. Nah, ini bikin syarat buahnya. Ini biasanya anak-anak suka banget ini Bu. Kalau praktek seperti ini suka banget anak-anak. Nah, ini juga terserah selera masing-masing. Kalau lebih banyak ya. berarti lebih manis gitu kan? Iya. Nah, ini kemudian mayonesnya. Di luar ada saladnya, tinggal mengisi kuah tulang mentah. Nah, ini Oh iya. mayonesnya. Yang bagus ini sebenarnya kalau nggak pakai mayones lebih bagus Bu. Soalnya ini mengandung lemak untuk mayonesnya. Oh. Ya, cuma Ya, untuk biasanya dia orang kalau nggak pakai mayones kurang apa berasa ya? gitu ya. Jadi untuk Sebenarnya lebih sehat nggak tanpa mayones. untuk ya, Bu, ya? endosnya. Kalau Oh, sehatnya sebenarnya nggak usah pakai mayones bagus. Oh iya. Ya. Biasanya orang suka yang endosnya pakai Iya. mayones. Nah, ini sangat mudah. Nah, ini saus buahnya sudah jadi. Nah, sampai rata. Kalau kurang manis bisa di ini. Nah, buahnya tinggal dipotong-potong. Nah, anak-anak sesuai selera, terserah mau segi 4 mau segi 3 buahnya, ya. Kayaknya mantap sekali Bu. Iya. Kalau ini kan buah naga bisa mempercantik daging pula kan juga. Nah, benar. Iya, buah ini kan ibaratnya buah Untuk yang banyak pencernaan juga. ditemukan, iya bagus juga. Jadi gini Bu Jana, ada istilah probiotik, ada istilah prebiotik. Cantik sekali kalau usah diberi Iya. sausnya Bu. Jadi ada istilah probiotik, ada istilah prebiotik. Kalau probiotik itu bakteri tadi, bakteri yang ada di dalam yogurt yang bagus untuk pencernaan. Iya. Sedangkan prebiotik, Seratnya gitu ya yang di sini ya. prebiotik itu sayur atau buah yang memang untuk makanannya probiotik tadi. Oh, iya. Jadi kalau salad buah ini pas banget, ya pas banget. Artinya apa? Ibaratnya serat-seratnya ini memang untuk makanan si probiotik tadi. Oh, iya. Jadi kalau kita konsumsi bagus banget untuk kesehatan kita. Jadi kita mendapatkan manfaatnya, bakterinya juga mendapatkan manfaatnya. Oh, iya. Sehingga bakteri itu akan akan bisa berkembang biak dengan baik di dalam pencernaan kita. Nutrisinya juga untuk bakteri itu ya Bu ya. Oh iya. iya. Anu seratnya tadi Bu. Ini juga solusi terutama untuk pencernaan ya Bu ya, Iya, bagus sekali betul. berarti. Nah, Iya. mungkin yang susah buang air besar, Iya, yang sembelit itu ya. bagus. Atau yang ini juga yang Ada gejala usus buntu itu juga yang bagus. diare sebenarnya, juga Bu. bagus Oh, makan ini. iya. Kenapa? Karena diare itu mungkin karena kurang berserat, kurang makanan berserat. Iya. Ditambah lagi biasa Bu diare itu ada bakteri lain juga yang Iya, berbahaya. iya, Berarti yang dengan ada ini kan berbahaya. bisa membantu Iya. untuk Nah, mengobati ini diare juga. Tinggal tapi belum dirasain Bu. Bisa dirasain Bu Jana. Insya Allah manis itu sudah Kurang ditambah manis susu, tambah atau mayones tadi ya. Kurang apa nanti testernya masnya testernya ya. Enak apa enggak sebentar saya rasain dulu. Sudah manis Bu. Enak banget. Tester ya Mas ya. Minta tolong. Ini kita belum hitungan ekonomi nih Bu. Ini kira-kira modal berapa? Dijual berapa? Keuntungannya berapa? Ada tadi sendoknya Bu. Di luar. Coba Mas. Tester dulu Mas. Gimana Mas? Komennya nanti ke ini pendengar radio Tuntung Pandang. Sausnya? Gimana? Oke Bu. Oke banget ya, Ya, oke. enak banget. Nah, ini anak-anak ibu di rumah, kebetulan kan nggak lama lagi nih nanti bulan puasa, ya. Iya. Biasanya kalau bulan puasa itu
banyak yang suka nih salad buah nih. Iya, sip. Selain sehat ya, bergizi. Ini kan ada susunya, kalsium. Anak-anak SMP kan sangat bagus ini. Masih perlu pertumbuhan kan untuk tulangnya dan sebagainya. Jadi konsumsi makanan ini sangat bagus untuk anak-anak kita. Nah, bagi ibu-ibu mungkin ya, yang ikut mendengarkan acara ini ya, nggak cuma anak-anak nih, mungkin ada ibu-ibu yang ikut mendengar acara ini. Ayo dah, sekarang nggak usah beli, bikin sendiri boleh. Syukur-syukur kalau nanti bisa menjual ya. Nah itu. Benar, Bu. Iya. Ada yang ditanyakan? Mungkin yang perlu diingat tadi, Bu, bahwa kita menyiapkan bibitnya dulu, Bu, ya, yang pertama. Iya, itu pertama. Kemudian berapa jam tadi? 15 sampai 20 ya? Berapa tadi, Bu? Apanya, Bu? Menyimpan yogurt yang sudah dicampur dengan susu tadi. Iya. Istilahnya bahasa Banjar difermentasi atau diperam dulu ya, Bu? 15 sampai 20 jam. Nah, itu kan baru jadi siap digunakan. Iya, nah, betul. itu. Jadi peristiwa atau proses fermentasi dan peragiannya terjadi selama itu. Nah, kemudian perbandingan antara jumlah susu murni tadi atau susu apa saja yang dicampur dengan yogurt tadi. Saya lupa, Bu, tadi 1 kayaknya 1 liter ininya 2 sendok. Nah, 2 sendok makan ya, bibit atau yogurtnya. 1 cup ini. Oh iya. 1 cup ini harganya kurang lebih 10.000. Oh iya. Ya, jadi di mana belinya itu, Bu? Di Hypermart. Oh iya. Ya memang belum banyak dijual umum, Pak. Nah, mungkin ini yang salah satu jadi kesulitan. Kalau misalnya nanti tanah laut banyak yang sudah bikin yogurt, nah bisa jadi nih banyak. Sebenarnya, Bu, kalau sudah jadi bibit seperti ini kita cukup jual yang bibit sudah jadi, tinggal pakai aja. Dijual bibit pun sudah untung, Bu Jana. Iya. Nanti saya mau jualan bibit yogurt, ada beli nggak ya? Saya jual saladnya sampai jual bibitnya nanti. Oh iya, Bu, mungkin ada yang perlu disampaikan juga sama anak-anak sekalian, termasuk Bapak Ibu guru. Kan kita ada metode pembelajaran baru dengan metode STEM itu ya, Bu. Nah, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi tidak hanya sekedar belajar, tapi kita juga menerapkan pembelajaran ini. Kemudian manfaatnya apa? Iya. Untuk life skill anak-anak sebagainya. Mungkin nanti kita teruskan dengan ada kita perhitungan untung ruginya. Benar. Jadi guru IPA ini sekarang dituntut juga untuk bisa menghasilkan produk tertentu dari pembelajarannya. Kemudian ada hitungan matematika, hitungan untung ruginya. Iya, benar. Jadi Bu Jana, saya bersyukur kemarin sempat ikut yang dari MGMP Pak Ari. Iya, pelatihan STEM itu ya. Iya, itu tentang STEM meskipun sebentar ya. Iya. Jadi materi ini bagus sekali, pas banget kalau mau dipakai untuk itu. Ada sainsnya, kan belajar anak pakai kompor kan, sains kompornya ya. Terus ada nanti diajak teknologi membuat produk itu ya, Bu ya. Iya, benar. Iya, nah, kemudian kita coba untuk ini hitungan ekonomi misalnya ya. Nah, jadi anak-anak, kita kalau ngajar ke anak-anak sekarang tidak hanya monoton, manfaatnya ini, cara buatnya ini, tapi kita ajak untuk membuka wawasannya. Nah, bahwa ayo kita coba hitungan ekonomi. Seandainya kita nanti mau membuat produk ini, kita jual gimana caranya. Nah, ini untuk life skill-nya, Ibu ya. Betul. Iya, jadi di situ akan lengkap. Kita hitung modalnya berapa, susu berapa misalnya ya. Ini saya kemarin ada coba-coba hitung ini, Bu Jana. Jadi saya coba hitung, susu ini kan harganya sekitar 18.000 ya. Kalau mau langsung petaninya 17.000. Susu yang ada susu murni ya. Kalau misalnya langsung ke petaninya berarti kan lebih murah. Kalau jadi pengusaha kan harus cari mana yang lebih murah. Sedikit-sedikit modalnya hasilnya lebih besar. Selisih 1.000 aja dicari kalau mau jadi pengusaha ya. Nah, kemudian yogurtnya ini angka 10.000. Iya. Nah, cuma sekali beli aja. Bibitnya kita kan simpan bisa, ya. Kan setiap bikin bibit disimpan untuk bibit dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya pakai botol ya, ini saya bikin analisa untuk yang diminum langsung, bukan yang salad buah. Nah, botolnya itu satu itu kurang lebih yang 250 ml itu 1.300. Nah, kemudian gula, gas, sampai ke gasnya juga saya hitung. Anggapnya 3.000 lah. Nah, kalau untuk 1 liter susu ini mungkin jadinya itu sekitar 5 botol. Yang 200 ml tadi ya, Bu? Atau 1.250 ml. Karena kan aslinya 1.000 tadi ini ya. Ditambah anggap ada air tadi kan sama gula tadi. Nah, anggap itu sudah 250 ml. Jadi nanti jadinya itu jadi 5 botol. Nah, saya hitung jumlahnya tadi modalnya itu sekitar 37.500. Nah, kalau misalnya kita jual 1 botolnya, saya maaf tadi lupa botolnya nggak dibawa. Padahal kalau misalnya ini pas banget ini ditaruh di botol, dijual 1 botol yang 250 itu 12.000. Kalau laku 5 berarti berapa itu? 60.000.
Dari modal 37.500 tadi ya, Bu? Iya, betul. Hampir kurang lebih 70% itu keuntungannya, iya. 60.000. Modal. Kemudian kalau misalnya nggak beli lagi ininya, berarti kan tambahin 10 keuntungannya. Iya. Berarti untungnya dapat Yang modal ke depan lagi kan berkurang lagi modalnya. Ini untungnya 22.500, kalau ditambah 10 menjadi 32.500 Iya. untungnya. Sekali bikin Iya. 1 liter. Kalau bikinnya 5 liter berapa? Nah, iya. cukup sudah untuk apa? Tinggal nyarikan mereknya aja, Bu, lagi. Iya, betul. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan anak-anak bahwa ternyata dari kita belajar yang sangat sederhana ini pun ternyata bisa untuk menghasilkan income. Iya, betul, Nah, Bu. itu. Nah, kemudian ini yang bikin yogurtnya. Belum lagi kalau bikin salad buah, Iya. lebih banyak untungnya. Iya, Apalagi kalau betul. buahnya nggak usah beli. Iya, di sini kan buah naga Iya. banyak ya, Bu ya. Nah, Buahnya ngambil di kebun. Iya. Ya, dibikin salad buah ya. untuk Ada- salad buah itu, Bu, kita tidak mesti memakai buah yang mahal. Iya. Karena manfaatnya itu kita bukan mencari buah, tapi mencari gizinya atau Iya, nutrisi dan betul. vitaminnya. Dari pepaya yang ada. Pisang, buah pepaya. Iya, mungkin Apalagi kita rambutan syukuri Kabupaten Talaut ini sangat makmur dengan Iya, buah-buahan benar. dan sayur-sayuran, Bu. Rambutan kan lagi banyak banget Iya. ya. Mungkin anak-anak bosan dimakan biasa, pakai salad Iya. lebih sehat, lebih ini. Nah, itu untuk ekonomi. Jadi dengan metode STEM saya kira itu memang lengkap sekali, Bu. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir matematikanya ini kali-kaliannya kalau modal sekian untung berapa gitu ya. Oh, iya. Jadi sedini mungkin sudah kita ajak untuk ke sana. Akhirnya dia punya apa ya? Ke depan Membuka wawasan usaha iya, juga ya, Bu. benar. Jadi akhirnya dia bisa membaca peluang. Ini saya jadi ingat, Bu, waktu itu kira-kira sebelum pandemi itu, Bapak Bu Yulia. Oke. Saya punya siswa itu kan kami juga melakukan atau praktek pembuatan tape dari singkong. Oke. Terus dia bilang begini, "Wah, Bu, kalau begini saya mau bikin usaha ibu saya di rumah. Oke. Kami punya banyak singkong, nanti akhirnya dia jualan, Bu, sampai Nah, sekarang dia jualan alhamdulillah. tape singkong." Iya. Dan memang modalnya sangat kecil karena Iya. punya sendiri kan, Iya, cuman memerlukan betul. ragi, cuman dikukus dan sebagainya, Nah. jadi lebih income-nya lebih lumayan Iya. seperti itu. Nah, Jadi seperti- membuka anak-anak wawasan bahwa belajar pun bisa menghasilkan income. Benar gitu, Bu. sekali. Jadi itu yang sebenarnya sekarang kayaknya pemerintah mengharapkan ke arah sana supaya lulusan-lulusan anak-anak kita ini nggak meminta pekerjaan tapi dia bisa Menciptakan peluang kerja baru, pekerjaan. iya. Ya, benar. Nah, itu mungkin Mungkin untuk- juga ada informasi tambahan, Bu, untuk bioteknologi ini sebenarnya tidak hanya tentang yogurt ini, Bu, Iya, banyak benar. sekali. Kalau yang sudah sehari di masyarakat itu ada pembuatan tape, baik tape Iya. beras atau tape singkong. Ada istilahnya di bidang pangan ini ada pembuatan tape ya, Bu ya. Iya. Tempe Iya, juga ya, Bu. Tempe, iya. pembuatan oncom dan nata de sebagainya. coco juga, Bu. Ya, nata de coco. Iya. Jadi banyak peluang usaha untuk bioteknologi, yang penting kita mau mencoba dan insya Allah hasilnya juga cukup lumayan. Nah, Iya. mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, Bu Yulia, mengenai ini. Kemudian ada masa kadaluarsanya nggak, Bu, menyimpan bibit sisanya nih, Bu? Kalau bibitnya ini sekitar 2 bulan itu pun harus Oh, dalam 2. lemari pendingin. Di dalam kulkas ya, Bu? Iya. Oh, Nah, iya. karena kan memang nggak pakai pengawet ini. Oh, betul. Iya. Memang untuk produk susu ini harus hati-hati. Kalau ada sudah Kontaminasi aroma gitu yang ya, Bu? Ini berbahaya untuk diminum. Ya, Iya. karena kita kan kalau yang konvensionalnya kan tidak ada sterilisasi ya, Bu. Iya, Jadi nggak ada. kemungkinan ada bakteri lain itu kalau memang kita sudah sampai mungkin pernah mencoba, kalau seperti pembuatan tape ketan itu kan kalau yang fermentasinya kurang sempurna, ada yang menghasilkan rasanya agak asam, Oke. atau ada yang kurang bagus. Jadi kalau dari yogurt ini, Bu, kalau yang ibaratnya efek gagalnya itu ada nggak, Bu, kira-kira, Bu? Gagalnya ya. Apa Ya, kan perbandingan kalau memang bibitnya atau kurang seperti apa, Bu? bersih, Bu. Kalau kurang bersih apapun ya, pasti Iya. ada bakteri lain yang numpang ke situ Oh, kan. iya. Nah, otomatis nanti Fermentasinya gagal juga. iya. nggih. Jadi harus hati-hati juga ya, Bu, ya. Iya. Kemudian memang harus hangat tadi, ya. Jadi tadi gulanya kalau mau bikin minum dilarutkan dulu dengan air hangat Iya, gitu ya, Bu. betul. Nah, Kalau untuk varian rasa itu tergantung selera aja iya. masing-masing. Bisa juga buah asli langsung. Oh, Buah iya. asli langsung. Jadi bisa. Nah, ini variasi untuk ibu-ibu yang di rumah yang mungkin anaknya susah makan buah ya. Oh, iya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam ini, di blender dulu, jadi langsung yogurt Yogurt buah ada asli. rasa apa gitu ya, Bu, ya? Iya, Oh, iya. mau kurma. Kadang-kadang anak kan ada banyak, anak saya Iya. kan ada yang nggak suka kurma. Nah, itu bisa Padahal dengan kandungannya ini. bagus gitu ya, Bu, ya? Kemudian misalnya buah jambu, di rumah saya punyanya buah jambu Iya, jambu aja di boleh ya, blender Bu, dulu ya? masukkan sini. Kemudian misalnya ada lagi buah
buah naga ya, atau buah apapun bisa untuk selain sebagai perasa juga langsung sebagai pewarnanya. Iya. Nah itu untuk yogurtnya. Nggih. Warga Tanah Laut yang berbahagia, siswa-siswa sekalian yang masih berada dimanapun saat ini, terutama siswa kelas 9 pada materi bioteknologi yang mungkin disampaikan di semester 2 ya Bu Yulia ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan Bu. Jadi kita perlu juga mengucapkan syukur bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan bermacam-macam makhluk hidup itu termasuk mikroorganisme. Iya, yang namanya yang bakteri ukurannya ya. sangat kecil ternyata punya manfaat besar untuk kehidupan kita. Iya, benar-benar. Ternyata bisa membantu merubah susunan zat gizi makanan, merubah kandungan susu dan sebagainya, bahkan berfungsi dalam sistem pencernaan kita. Iya, betul. Nah, bahkan mikroorganisme yang kecil seperti yang saat ini sedang kita hadapi di masa pandemi ini, ternyata COVID-19 itu juga dari mikroorganisme yang sangat kecil, dari virus bahkan yang ukurannya bahkan tidak bisa terlihat dengan mikroskop biasa. Nah, adanya jenis makanan olahan seperti ini karena kandungan gizinya bagus, untuk pencernaan juga kandungan vitaminnya dan sebagainya bagus juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan imun ya Bu Yulia ya. Nah, bisa meningkatkan imun kita untuk anak-anak apalagi masa pertumbuhan. Tadi ada juga kandungan kalsium di susunya, ada prebiotiknya. Nah, insya Allah kalau anak-anak sehat, perkembangannya bagus, maka kita akan menghasilkan generasi yang sehat di kedepannya. Amin. Betul. Nah, jadi Bu, dengan dibikin yogurt itu keuntungannya lebih banyak daripada yang hanya minum susu murni. Tadi ada gak Bu bisa diulang Bu, kalau kelebihan yogurt dibanding susu biasa tadi ada rasanya Bu Yulia? Sebentar ya. Kalau kandungan susu biasa mungkin kita dapat proteinnya kalau saja. Susu biasa kan mungkin kalsium aja ya, kalsium dan vitamin yang lain lah. Nah, tapi dengan dibikin yogurt, satu keuntungannya mudah dicerna. Oh iya. Nah, itu satu. Kemudian kedua, vitamin B kompleksnya lebih tinggi kandungannya. Nah, itu. Terus yang ketiga, memiliki daya antibiotik. Nah, ini yang penting. Nah, itu yang penting. Ya. Berhubungan dengan imun tadi ya Bu ya? Iya, betul. Nah, daya antibiotik. Karena memang ada sebagian mikroorganisme bakteri ataupun jamur itu untuk melawannya juga dengan menggunakan mikroba juga sama-sama. Jadi ada mikroba yang tadi untuk fermentasi itu bisa membantu membasmi mikroba yang ibaratnya mengganggu di pencernaan ya Bu ya? Benar. Jadi kalau kita minum yogurt, ini kan banyak bakteri probiotiknya ini. Dia akan membunuh mikroba jahatnya. Membunuh ini bakteri yang jahatnya. bagus gitu ya? Nah, jadi ini bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Oh iya, tidak semuanya juga ya Bu. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, jadi kalau bakteri ini yang yogurt yang di dalam yogurt ini termasuk bakteri yang baik. Itu. Jadi sangat bagus untuk pencernaan kita. Nah, ini. Jadi bakteri probiotik namanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang dulunya mungkin kurang suka susu, nah sekarang ada metode baru membuat yogurt, atau dibuat saus salad bisa buah. Jadi ya untuk salad buah, bisa untuk minuman tadi ya Bu Yulia ya. Sehingga keperluan kalsium, keperluan vitamin B ya, vitamin D, ada vitamin D-nya juga kan. Kemudian vitamin A-nya ya. Nah, itu bisa tercukupi. Nah, harapan kita seperti itu. Anak-anak sekalian berbahagia, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah menghitung secara matematis juga tentang pembuatan yogurt. Tetapi karena bibitnya masih ada, kita juga sudah sajikan pembuatan salad buahnya. Dan kita juga akan hitung matematisnya. Karena ini ada untuk bisnis ke depan, selain untuk dibuat minuman, kita juga akan membuat makanan varian yang lain, yaitu dengan salad buah. Tadi kita ada membeli beberapa buah, diantaranya buah naga ada 10.000, itu 1 biji yang kecil. Kemudian ada apel 2 biji, itu sebesar jumlahnya 10.000. Nah, tante koko yang harganya 20.000, kita separuh pun nggak habis ini, kita anggap aja 10.000. Kemudian ada keju yang ukurannya kecil itu 10.000, nanasnya separuh 5.000, kemudian ada melon cuma separuh aja kita pakai 10.000. Nah, tambahan modalnya itu selain yang tadi 55.000, dan itu menjadi 10 cup bahkan sampai 15 ini. Kalau kita jual 10 cup aja, 5-nya kita konsumsi sendiri dengan harga 10.000, kita ada tambahan pemasukan 150.000. Potong biasa. Modalnya masih ada 90.000 keuntungan kita. Nah, alhamdulillah, lumayan, Bu. luar biasa. Iya, luar biasa. Apalagi sekarang Bu Jana, sekarang kita nggak usah takut kalau nggak
kalau nggak habis gimana? Iya. Nah, sekarang anak-anak udah pinter nih, Ibu ajarin caranya. Jadi sebelum bikin sudah di ini dulu. Iya, anak-anak sekarang pakai sosial media ya, Bu ya. Pakai sosmed. Iya, ada yang rekapan dulu sebelum dibikin. Besok nih ready gitu ya. Anak lebih pintar dari kita, Bu. Urusan bisnis ini mereka. Siapa yang mau promonya. pesan? Nah, jadi kan langsung ketahuan tuh, langsung di list. Oh, misalnya ini ada 20, paling cadangannya bikin 5 aja. Jadi akhirnya apa? Semua insya Allah laku, nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian Bu Yulia nih ada nih. Mungkin hari ini kita juga akan memperkenalkan bioteknologi yang lain selain yogurt dengan segala macam variasi makanannya. Mungkin ada jenis makanan yang lebih familiar di masyarakat atau di anak-anak kita tuh makanan sehari-hari sejak zaman Belanda katanya sudah dikonsumsi nih, Bu. Ini warisan budaya kita. Iya, benar. Nah, dari kedelai namanya tempe. Iya, bahkan informasi terakhir sampai di Jepang pun sekarang membudayakan makan tempe. Iya. Ya, mungkin ini masih berhubungan dengan bioteknologi karena ada peristiwa fermentasi juga di dalamnya. Mungkin Ibu Lia akan memberikan paparan sedikit tentang tempe ini, Bu. Silakan, Bu. Iya. Sama dengan yang yogurt tadi, Bu Jana. Jadi kalau dibikin tempe itu ternyata nilai gizinya lebih tinggi daripada yang kita langsung makan kedelainya. Iya. Keras dari kedelainya, Ibu. Iya, betul. Yang jelas mudah dicerna, ya. Kemudian di situ sudah ada peranan daripada jamur ya. Jamur Rhizopus oryzae. Dan membuat tempe juga tidak terlalu sulit-sulit amat, ya. Dan ini kalau kita mau bikin, misalnya saya mau bikin nih, mau hajatan, mau bikin. Nah, ini sudah menghematnya luar biasa. Iya. Apalagi kalau mau dijadikan lahan usaha ya. Jadi kalau 1 kilo kedelai itu nanti kalau direndam kan mekar itu jadi banyak sekali. Oh, iya. Nah, nanti kalau sudah dibikin tempe itu jadi berbungkus-bungkus banyak banget. Oh, iya. Jadi bahkan bisa 2 kali lipat keuntungannya. Itu. Iya, benar. Oh ya, untuk tempe tadi kan ada jamur Rhizopus oryzae tadi itu mendapatkannya bagaimana caranya, Bu? Untuk jamurnya ya, jamurnya bisa dari tempe itu sendiri ya, dikeringkan, nanti di blender ya, kemudian disaring, nah kemudian digunakan untuk membuat tempe baru. Tapi sekarang udah nggak susah, Bu Jana, nggak usah capek-capek bikin. Sekarang sudah ada dijual bebas dan lebih higienis tentunya. Jamur tempenya itu ya, Bu ya? Iya, jamurnya. Oh, iya. Untuk bakterinya tadi lupa Bu Jana namanya. Oh iya, untuk yogurt tadi ada bakteri susu. Iya, bakteri Lactobacillus bulgaricus namanya. Jadi dia akan merubah laktosa, ini kan susu ini mengandung laktosa ini, menjadi asam laktat. Makanya agak rasanya asam gitu ya. Betul. Oh iya. Ya, jadi asam itu bukan karena basi tapi karena peran asam susu tadi hasil fermentasi tadi ya, Bu ya. Jadi bukan basi ya. Kalau yogurt rasanya asam memang asam. Iya, hasil fermentasi susu tadi betul. Ya, Bu. Iya. Oke, mungkin cukup ya, Bu Yulia, mungkin nanti cukup mungkin anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi. Nanti bisa tanya juga ke Ibu kalau misalnya mau, boleh. Iya, nah, silakan. ini nomor HP Ibu 0813 48617121. Iya. Bahkan kalau mau ke tempat beliau tetap ada di sekolah misalnya di SMP 2 Bajuan ya, Bu Yulia ya. Betul. Iya. Sambil jalan-jalan ke Desa Bumijaya, Tirta Jaya. Iya. Benar. Iya. Anak sekalian, demikian tadi kita sudah sampaikan bersama dalam acara Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang FM. Nah, hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Diskominfo dan juga Radio Tuntung Pandang tentunya. Pada hari ini, alhamdulillah kita sudah mendengarkan semua paparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi siapa saja, untuk remaja, ibu rumah tangga, khususnya siswa SMP yang diharapkan bisa memanfaatkan hasil-hasil olahan dari bioteknologi konvensional, terutama yogurt, pada makanan seperti salad buah dan olahan makanan lainnya. Nah, kemudian ini juga cukup bernilai tinggi, bernilai ekonomis tinggi, kemudian juga praktis, juga menjadikan sebuah life skill atau kemampuan hidup untuk meningkatkan pendapatan kita sehari-hari. Iya. Nilai gizinya juga lebih tinggi. Dan jangan ingat yang paling penting adalah hasil olahan daripada susu biasa dengan yogurt ini lebih kandungan gizinya dan fatnya pun luar biasa. Nah, terima kasih Bu Yulia. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadikan yang lain lagi. Amin. Oh iya. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Selamat belajar di Radio Tuntung Pandang dalam acara event berikutnya. Pada hari ini, pada acara datang kami cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan kami telah menyampaikan pada acara penyajian hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Radio Tuntung Pandang FM beri kesempatan pada kami untuk menyajikan hal ini kepada siswa-siswa di Tanah Laut, kemudian Dinas Pendidikan Tanah Laut dan juga Diskominfo.
Radio Tuntung Pandang FM 102.3 FM Jaya, Tanah Laut Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.